Pada kali ini, kami akan membahas mengenai komponen dan landasan kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai dalam pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan nasional sebagai tujuan umum, tujuan institusional yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, tujuan kurikuler yang berkaitan dengan mata pelajaran, hingga tujuan instruksional atau pembelajaran yang dicapai dalam proses belajar mengajar sehari-hari melalui perencanaan pembelajaran oleh guru. Yang kedua, isi. Isi kurikulum merupakan materi atau program pendidikan yang disusun sesuai jenis dan jenjang sekolah. Penyusunannya harus memperhatikan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kondisi psikologis peserta didik. Isi kurikulum mencakup berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar dengan prinsip penyusunan berupa kesinambungan, urutan yang jelas, keterpaduan, serta keluasan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. C. Strategi. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Terdapat 3 pendekatan, yaitu berpusat pada mata pembelajaran dengan guru sebagai penyampaian materi, berpusat pada siswa yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta berorientasi pada masyarakat yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. D. Evaluasi. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik dari hasil belajar siswa maupun proses pembelajarannya. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran, ketercapaian kurikulum, dan kebutuhan pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar kurikulum yang berpedoman pada nilai, tujuan hidup, dan falsafah negara seperti Pancasila. Kurikulum disusun agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan cara berpikir kritis. Guru harus menyeimbangkan aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar siswa dapat berkembang secara utuh dan bertanggung jawab. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan perkembangan siswa, seperti usia, kemampuan berpikir, minat, dan perasaan. Materi disusun dari yang mudah ke sulit dan dari yang konkret ke abstrak. Pembelajaran dibuat aktif dan menyenangkan agar siswa termotivasi untuk berkembang serta menjadi pribadi yang percaya diri dan mampu menghadapi kehidupan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis berasal dari nilai, norma, dan budaya masyarakat. Kurikulum harus sesuai dengan kehidupan sosial agar pembelajaran lebih bermakna. Tujuannya adalah membentuk siswa yang mampu beradaptasi, memiliki sikap toleransi, gotong royong, serta mampu menjaga dan melestarikan budaya, sekaligus menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang keempat, landasan iptek. Landasan iptek menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dirancang agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan menguasai teknologi. Selain itu, siswa juga dipersiapkan dengan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, dan inovasi agar siswa mampu menghadapi tantangan global. Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, landasan ini berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Landasan historis merupakan dasar yang melihat perkembangan pendidikan dari masa ke masa sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan sistem pendidikan saat ini. Melalui landasan ini,
pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Landasan empiris merupakan dasar yang berasal dari pengalaman nyata dalam pelaksanaan pendidikan seperti kondisi peserta didik, pengalaman guru, dan hasil evaluasi pembelajaran. Landasan ini digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum agar lebih efektif serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Contoh kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sama-sama berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik, tetapi memiliki perbedaan dalam penerapannya. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui kompetensi inti, kompetensi dasar, pendekatan ilmiah, serta penilaian yang mencakup proses dan hasil belajar. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih fleksibel, dengan capaian pembelajaran yang ringkas, pembelajaran berbasis proyek, serta evaluasi yang menekankan umpan balik dan perbaikan proses belajar. Kedua kurikulum didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, empiris, dan iptek. Namun, kurikulum Merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013 agar pembelajaran lebih sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hubungan komponen kurikulum dengan CA atau Constructive Alignment. Di sini kita akan belajar menghubungkan 4 komponen kurikulum dengan CA. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, di tujuan ini itu dibagi menjadi 4. Ada tujuan pendidikan nasional atau TPN, di mana jika TPN ini dikaitkan dengan CA itu berhubungan dengan LO atau Learning Outcome. Karena TPN itu merupakan gambaran besar tentang lulusan yang ingin dihasilkan oleh pendidikan, sedangkan LO menjadi bukti apakah tujuan nasional tersebut sudah tercapai atau belum. Jadi garis besarnya itu TPN merupakan cita-cita pendidikan secara nasional, sedangkan LO adalah hasil nyata yang menunjukkan cita-cita itu tercapai. Tujuan institusional atau TI, dimana jika dikaitkan dengan CA sendiri, TI itu berhubungan dengan LO sama seperti tujuan, yaitu learning outcome, karena setiap sekolah atau universitas itu memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan karakter tertentu. Sedangkan LO menjadi ukuran apakah lembaga tersebut berhasil mencapai visi dan misinya. Tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini jika dikaitkan dengan CA itu berhubungan dengan assessment atau A. Karena tujuan kurikuler itu berisi target penguasaan materi dalam suatu mata pelajaran. Untuk mengetahui apakah target itu tercapai, diperlukan penilaian seperti ujian atau tes, makanya dikaitkan dengan assessment. Garis besarnya, tujuan kurikuler itu target belajar mata pelajaran, sedangkan assessment itu alat untuk mengecek pencapaiannya. Dan yang terakhir itu ada tujuan instruksional, di mana jika dikaitkan dengan CA, tujuan instruksional itu berkaitan dengan LA atau learning activity. Karena tujuan instruksional itu menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan siswa agar kemampuan yang diharapkan bisa tercapai. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu ada isi. Nah, isi sendiri jika dikaitkan dengan CA itu berkaitan dengan LA yaitu learning activity, di mana materi itu tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk tertulis, tetapi harus dipahami melalui aktivitas belajar. Jadi, LA itu menjadi tempat belajar siswa berinteraksi secara langsung dengan materi sehingga isi pembelajaran itu bisa dipahami dan mencapai LO atau learning outcome. Dan komponen yang ketiga itu ada strategi. Nah, di strategi ini kurikulum harus menghubungkan semua komponennya termasuk tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Di mana di tujuan itu menentukan kemampuan yang ingin dicapai siswa, kemudian di isi itu memilih materi yang sesuai dengan tujuan, dan di strategi itu membuat kegiatan belajar agar siswa itu aktif memahami materi, dan di evaluasi itu mengukur apakah tujuan yang di awal itu sudah tercapai. Dan komponen terakhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi sendiri jika dikaitkan dengan CA itu berkaitan dengan LO atau learning outcome. Karena evaluasi itu digunakan untuk melihat apakah hasil belajar siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan. Karena jika tidak ada evaluasi, kita juga tidak bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran tersebut berhasil atau tidak.